sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sarah Margaret Nainggolan, guru matematika di SMK Tarakanita, Jakarta. Sekaligus mahasiswa program pendidikan profesi guru tahun 2021 dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Hairun Ternate. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di kelas 10 jurusan akuntansi keuangan dan lembaga dengan materi program linier, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum dari permasalahan kontekstual program linier 2 variabel. Berikut ini video pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji agar video pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 10 akuntansi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Oke. Nah, baik. Saya mau ngecek dulu nih kehadiran anak-anak. Ketua kelasnya siapa ini? Saya, Bu. Oh, Stefani ya? Oke. Iya, Bu. Apakah ada teman-teman? Anak, Bu, yang nggak bisa ikut karena ada remedial, Bu. Ada Felicita, Angela, sama Wilbert. Oh, ada 3 orang. Ya, baik. Kalau begitu, saya catat dulu ya, ada 3 tadi. Kita akan buka dalam doa dulu. Regina Atta, boleh dibantu Bu Sarah untuk doa pembuka? Silakan Regina. Boleh, Bu. Mari Bu Sarah dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di Zoom ini. Sekarang kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar, berkatilah supaya kegiatan kami berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Regina Atta. Oke anak-anak, sekarang coba Ibu Sarah mau cek dulu nih, apakah sudah disiapkan alat tulisnya berupa buku, pulpen, ya, penggarisnya. Yang belum boleh disiapkan terlebih dahulu. Nah, sambil dipersiapkan Ibu share screen ya, Bu Sarah share screen dulu. Nanti Stefani mohon disampaikan apakah sudah terlihat. Sudah terlihat, Bu, untuk share screen-nya. Terima kasih Stefani. Nah, ini anak-anak untuk materi kita hari ini ya, yaitu program linier. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Ini ada 3 orang yang belum hadir. Oke, kesehatan. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan ya, Nak, selama pembelajaran, pulpen, buku, penggaris, laptop, HP. Nah, ini bagaimana kuota Wi-Fi-nya? Ataupun Wi-Fi-nya? Lancar, stabil, atau ada yang sedang berkendala? Lancar, Bu. Oke, lancar ya. Semoga lancar ya, Nak, sampai akhir. Kemudian ini kita akan menggunakan WhatsApp group, lalu ada Google Classroom, kemudian nanti kita pakai Google Form untuk penilaian, dan nanti ada GeoGebra. Masih ingat ya, di pertemuan kedua kita sudah menggunakan GeoGebra. Nah, baik anak-anak, apa sih yang menjadi kompetensi dasar daripada pembelajaran matematika kita hari ini? Boleh dibaca sama Jeremy. Silakan Jeremy 3.4-nya. 3.4 yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dari permasalahan kontekstual ya, yang masih berkaitan dengan program linier 2 variabel. Oke, kemudian 4.4-nya saya sendiri saja yang baca, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program
linear dua variabel. Jadi anak-anak di sini ada bentuk soal cerita nanti pada program linear dua variabel yang akan kita tentukan nilai optimumnya. Nilai optimumnya itu ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sarah mau menyampaikan tentang penilaiannya. Jadi ada 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu penilaian sikap. Yang kedua nanti penilaian pengetahuan. Ya, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Maka anak-anak silakan fokus untuk belajar, ikuti dengan baik, karena ini akan kita nilai. Ya, siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Oke, siap ya. Belajar matematika. Asik. Menyenangkan. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu tentang materi pada pertemuan kita yang kedua. Nah, coba dulu ya. Di sini ada pertanyaannya. Anak-anak masih ingat nggak ya? Rumus persamaan garis lurus itu apa ya yang kita gunakan? AX tambah BY sama dengan A kali B. AX tambah BY sama dengan A kali B. Ya, itu tadi yang menjawab adalah siapa itu? Tasya, Bu. Tasya, terima kasih Tasya. Ya, jadi AX tambah BY sama dengan A kali B. Saya coba bantu tulis dulu ya, Nak ya. AX tambah BY sama dengan A kali B. Seperti ini ya, Nak ya. Baik, terima kasih untuk Tasya. Oke, sekarang kita lanjut ya, pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. Perhatikan di sini ada gambar, ya kan? Di sini ada satu buah titik. Ya, ini namanya adalah titik A. Itu ya, Nak. Oke, perhatikan. Nah, jika ada 2 persamaan garis lurus yang membentuk sebuah titik perpotongan, maka dapat digunakan caranya apa ya? Untuk menentukan nilai X dan nilai Y pada titik A tersebut. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Eliminasi dan substitusi, Bu. Eliminasi dan substitusi, oke ya. Itu yang jawab tadi siapa itu, Nak? Stefani, Bu. Wah, hebat banget ya. Nana masih ingat ya. Terima kasih Stefani. Jadi eliminasi substitusi. Ya, oke, baik. Nah, itulah anak-anak untuk materi yang akan kita gunakan ya dari pertemuan sebelumnya menuju ke pertemuan ketiga ini. Jadi Bu Sarah juga sudah mantap jadi memberikan materi di pertemuan ketiga ya. Karena anak-anak sudah belajar dengan giat untuk pertemuan kedua. Baik, kita masuk ke pertemuan yang ketiga materi, yaitu boleh dibantu dibaca, Elsa? Menyelesaikan permasalahan kontekstual pada program linear 2 variabel. Ya, terima kasih Elsa. Jadi ini adalah materi kita di pertemuan ketiga. Akan banyak belajar mengenai soal yang berbentuk soal cerita. Sudah siap belajar anak-anak? Sekali lagi saya tanya. Siap, Bu. Belajar matematika. Asik, menyenangkan. Oke. Kita sama-sama menyatakan ya salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Iya. Bertambah semangatnya untuk belajar. Nah, ini ada masalah anak-anak yang akan diberikan kepada kita. Nah, ini adalah bentuk soal dari permasalahan kontekstual ya, soal yang berbentuk soal cerita. Kan Jessica dibaca dulu, Nak. Masalah 1. Luas daerah parkir 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi. Dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 1.000 per jam dan mobil besar 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang,
Tentukan pendapatan maksimum tempat parkir tersebut. Nah, terima kasih buat Jessica. Luar biasa nih ya, Jessica suaranya mantap menggelora ya. Jadi ini anak-anak adalah salah satu contoh dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Jadi bisa berkaitan dengan luas daerah parkir ya. Jadi bagaimana untuk menentukan pendapatan maksimum. Kan begitu ya anak-anak ya. Nah, dari soal masalah satu ini, luas daerah parkirnya tadi berapa anak-anak? 1.760 meter persegi. Betul ya. Nah, untuk satu mobil ya, untuk luas satu mobil itu berapa? Yang kecil 4, yang besar 20. Iya, yang kecil itu butuh 4 meter persegi ya. Untuk satu mobil kecil. Nah, untuk mobil besarnya 20 meter persegi. Kan seperti itu ya, Nak ya. Nah, tetapi anak-anak yang 1.760 itu hanya bisa menampung berapa kendaraan? Nah, ini anak-anak ya. Jadi mobil kecil ditambah dengan mobil besar itu hanya memuat 200 kendaraan. Kalau untuk biaya parkir mobil kecil berapa sejamnya? 1.000. 1.000. Kalau yang mobil besar 2.000. 2.000. Ya, kalau misalnya dalam 1 jam itu per jam ya, Nak ya. Dalam 1 jam itu terisi penuh. Ya, dan tidak ada lagi yang datang maupun yang pergi. Nah, itu diasumsikan seperti itu. Maka berapa pendapatan maksimum tempat parkir tersebut? Nah, masalah ini adalah masalah program linear. Kita akan bisa nanti menemukan pendapatan maksimum tempat parkir tersebut dengan ya menggunakan program linear. Nah, ini masalah satu yang akan kita bahas ya. Kemudian kita next untuk masalah yang kedua. Ini anak-anak masalah program linear meminimumkan, mengeluarkan biaya semurah-murahnya kan setiap harinya. Nah, ini akan kita cari. Google Classroom-nya anak-anak saya sudah kirim bahan ajar. Nah, ini boleh nanti anak-anak download ya sambil kita berproses ya, Nak ya. Nah, ini bahan ajarnya sudah saya kirimkan. Kemudian ini untuk LKPD-nya saya sudah kirimkan ya, Nak ya. Nah, ini silakan di-download anak-anak. Silakan dicari di bahan ajar beberapa istilah ya, Nak ya, yang akan kita pakai selama kita belajar di pertemuan ketiga ini. Yang pertama, ini adalah anak-anak mengenal dulu mengenai fungsi kendala dan fungsi sasaran, atau yang sering disebut sebagai fungsi apa itu, Nak, kalau di bahan ajarnya? Fungsi tujuan. Fungsi tujuan, ya betul ya, fungsi sasaran, fungsi tujuan, atau apalagi istilah yang lain? Objektif. Iya, fungsi objektif, ya kan? Baik. Nah, kemudian yang nomor 1 ini, apa sih anak-anak menurut kalian itu model matematika itu apa? Model matematika adalah, coba dicari di bahan ajar ya. Kemudian fungsi itu ada 2 di program linear, apa saja? Nah, udah ada itu di judulnya kan? Di atas ini ya. Kemudian Model matematika adalah menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. menerjemahkan. Iya. Bagus ya, Stefani ya. Menerjemahkan atau mengubah, ya kan gitu ya, Nak ya. Tulisnya begini, F buka kurung X, Y. Nah, ini. Sama dengan AX tambah, apa itu, Nak? BY. Iya, BY. Nah, ini AX tambah BY. Ini bentuk umumnya, anak-anak ya. Oke, mungkin tadi belum bisa ditemukan ya di bahan ajar ya, Nak. Oke. Nah, kemudian yang nomor 6. Siapa yang mau coba jawab nih? Kalau misalnya ada kata kunci nih, paling banyak. Itu kita bisa menggunakan tanda apa? Lebih kecil. Lebih kecil, ya. Belajar matematika? Asik. Menyenangkan. Menyenangkan, tapi kok lemes banget ini? Semangat dong kita ya. Nah, kita mau berdiskusi kelompok.
Ya, saya sudah bagi ini timnya. Jadi waktu diskusinya kurang lebih 30 menit. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 4 hanya 4 orang ya, karena tadi ada 3 siswa yang belum bisa bergabung. Perhatikan. Jadi nanti anak-anak masuk ke masing-masing ruangan. Nah, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Nomor 3, melengkapi LKPD. Jadi bagian yang ada titik-titik ya, silakan anak-anak lengkapi. Nomor 4, menyiapkan presentasi. Dan yang nanti kegiatan kelima, kembali ke main room. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Terlalu kecil atau sudah pas ukurannya? Sudah pas, Bu. Sudah pas ya. Baik. Nah, ini ada kegiatan ya yang akan kita lakukan. Soal ceritanya itu adalah mengenai ini ya, yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita mengenai luas parkir ya. Nah, nanti silakan anak-anak isi titik-titiknya. Ini menentukan nilai optimumnya. Nah, nanti anak-anak bisa menentukan nilai optimum menggunakan fungsi objektif berdasarkan titik pojok yang sudah kalian temukan. Kegiatan 1 ini adalah soal yang maksimal ya atau maksimum. Nah, ini menentukan pendapatan maksimum. Sedangkan kegiatan kedua tadi itu yang minimum. Boleh dikoordinir sama ketua-ketua kelompoknya. Nah, ini LKPD-nya, nah. Apakah sudah di-download dari WA-nya? Anak-anak semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Eh, Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Silakan dimaksimalkan sampai kurang lebih ya, Nak. 30 menit. Kalau sudah nanti boleh kembali ke ruang kelas kalian ini. Ya, begitu ya, Nak ya? Saya izin ke room ya, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. baik. Terima kasih, Nak. terima kasih, Bu. Ya, nanti Ibu akan balik ke sini. Ibu keliling dulu ya. Ya, silakan dipandu Stefani ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nanti gimana tuh? Yang mau pertama siapa nanti? Yang pertama. Yang tentang buat pemisalan sama pemisalan sama nanti yang soal itu. Aku deh. Saya. Ayo, udah Isabel. Sabel ya berarti. Oke. Bentar. Salah, sorry. Buat yang model matematika sama fungsi objektif. Apa nih? Saya. Oke. Ini Jessica tadi jadinya mau yang mana? 89. Oke, 89 ya. Benar. Oke. Terus ini apa ya? Itu berarti fungsi tujuannya 1000. Langsung diisi di sini. Yap. 1000 per jam, yang besarnya 2000 per jam. Oh iya. Ini Halo Bu Sarah. Ya, halo kelompoknya Aurel. iya pagi Bu. Ajar ini udah gimana? Ini lagi ngisi yang ini Bu. Yang kegiatan satu ini. Oke, ya silakan dilanjut. Nggak apa-apa itu, nggak usah pakai per jam juga bisa kok. Udah bagus itu anak-anak. Iya Bu. Ya, oke, silakan dilanjut aja anak-anak. Saya pantau ya. Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami bisa tanya Bu Sarah ya. Oke, baik. Baik. Rel yang luas lahan itu 4x sama 20Y. Berarti ini kita lanjut ke model matematikanya ya? Iya, Bu. Berarti 4x tambah 20Y. dengan kapasitas luas lahan 1000. Rel jawabannya di Ya, halo. Halo Bu. Ya, jadi sampai mana ini? Oke, yang nomor 2. Kurang sama dengan 200. Terus luas lahannya kecilnya 4x.
Yang besarnya itu berapa? 20 berarti. 20 Y. Batasnya kurang dari 1760. Berapa? X plus 20 Y. Terus batasnya. Makasih. Nah, iya tandanya yang ini. Lalu membuat model matematika atau fungsi kendali. Luas lahan parkir untuk sebuah mobil kecil dan mobil besar. Bu Sarah, maaf Bu, ini yang di dalam kotak ini nggak bisa diketik Bu. Yang di dalam kotak tidak bisa diketik. Oh Iya, Bu. gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti ditulis aja di kertas ya. Kira-kira nanti yang dalam kurung itu apa? Oke Bu. Nanti harus di-download mungkin ini ya. Kenapa Bu? Apa mungkin settingannya harus di-download? Ini yang sudah dari Word Ibu ya? Iya Bu, cuma saya ubah ke Google Docs biar bisa diakses sama teman-teman Bu. Begitu. Ya, ya. Nanti untuk yang presentasinya mungkin yang dari Word-nya aja Oh, oke Bu. ditambahin ya. Oke. Kelompoknya Aurel ya? Iya Bu. Oke, ini sepertinya sudah jadi nih. Gebranya apa? Gambarnya ya maksud saya ya. Coba Ibu Sarah mau tanya dulu nih sedikit. Ini pakai cara berapa ini, Nak? Ini pakai cara 1, Bu. Oh, cara 1 tadi ya, yang THP-nya itu berarti yang di mana ini? Yang ini, Bu, yang paling gelap. Oh, yang paling gelap. Oke, oke. Ya, ini berarti sudah ada nih titik pojoknya. Udah bagus nih kelompok Aurel ya. Oke, berarti udah gampang nih ya untuk next ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kendala atau kesulitannya sejauh ini bagaimana? Tidak ada ya ini? Oke ya, boleh ditanyakan Aurel? Titik B-nya 200 ya. Itu B yang mana dah? Itu B sama D hampir nyatu. Oh iya deh. Oh, B yang atas. Iya. Oh, Berarti 0, 100. terus tidak. Ini tapi ini nggak pas di 100 dulu. Nah, ya udah. Iya. Berarti mesti dipakai cara eliminasi atau substitusi. Pakai perpotongan, pakai yang ini kan ya? Yang pakai eliminasi sama substitusi itu yang titik C kan? Yang perpotongan? Iya, Hel. Ya, itu ke titik B, berarti yang pakai eliminasi ada nggak anak-anak? Titik pojok itu kan ada A, B, C, D itu Ibu lihat. Titik A, sudah bisa ya, tadi 0,0 nih Ibu lihat 0,0. Kalau titik B pakai apa itu nak? Berapa? Titik B. Titik B itu sumbu Y. 0, mendekati 100, Bu. Tapi nggak pas. Oh, 0, mendekati 100 ya. Nah, itu berapa ya kan? Nah, itu nanti perlu dicari ya, Nak ya. Berarti nolnya itu apa? Si X apa sih? Nah, si X ya kan? Kalau persamaan garisnya apa yang melewati titik B itu? Garisnya apa persamaannya? Persamaannya? 4X tambah 20Y sama dengan 1760. Nah, itu. Jadi anak-anak tinggal ganti, berarti 4X tadi ya, Aurel ya? Berarti 4 kali 0, ya kan? Ditambah, jadi nanti kan X-nya udah 0 tuh, ya kan? Karena dia kan nilainya tadi 0, dikali 4 kan 0. Berarti tinggal Y sama dengan 1000, berapa tadi gitu ya? Iya, Bu. Tinggal diapain? 1000 sekian-sekian diapain dengan 20? Sehingga ketemu Y. Dibagi. Dibagi. Udah kan ketemu Y-nya. Jadi itulah nanti
letaknya itu sudah pasti nanti 0, sekian. Tapi yang pastinya itu di bawah angka 100 kan? Iya, Bu. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi yang bedanya B dengan C? Kalau B itu kan salah satu X dan Y-nya bisa langsung kita ketemu kan hasilnya tadi kan? Iya, Bu. X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita hanya perlu pakai substitusi aja. Substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 0 ke dalam persamaan 4X tadi. Sehingga ketemu Y. Tapi kalau untuk yang C itu kita belum tahu. Ya, yang X berapa belum tahu, yang Y juga berapa belum tahu. Maka Nana bisa pakai metode gabungan ya, metode substitusi eliminasi ya. Itu yang B, Y-nya 88. Itu ada fungsi kendala yang 10x plus 2y lebih besar atau sama dengan 84. Atau sumbernya Ini itu jadi dapat dari ini kan? Oh, tunggu. Ini karena dari sini, ini kan tadi simbolnya itu yang 10 ini kan 10x ini kan. Jadi makanya 10x. Terus nanti ditambah sama 2y ini. Ini kan 2-nya kan karena 2 dari si kapsul ini kan. Berarti ditambah 2y. Terus kalau kapasitas kan itu dia nggak boleh lebih besar gitu kan. Jadi lebih kecil sama dengan ini nanti itu belum diganti. Lebih kecil sama dengan 84. Nah, itu kan bisa itu kan bisa dikecilin. Oh ya. Dibagi 2. Ya kan ya? Tunggu. Iya, harusnya. Iya, benar, dibagi 2 itu. 5 Y sama 42. Iya kan? 5. Tunggu deh. Kan udah ada di bawah, udah ada di bawah atas. Udah deh. Sorry. Oke, tinggal disederhanain nih. Udah. Nah, untuk yang ini, buat yang itu yang persamaan yang keduanya kan itu 8x terus ditambah sama 4y sama dengan 120. Tunggu, ini tadi dibagi 2. Kalau ini dibagi 4 ya, berarti. Iya, 4. Terus Oh, gini. Kalau yang ini Daerah, himpunan, penyelesaian. Terus membuat titik pojok. Habis itu membuat tabel fungsi objek. 30. Berapa? 30. Y. Itu yang mana gitu? Kenapa? Yang kemarin tuh yang mana? C-nya 0,42. Nya kan ada 2. Jadi untuk yang kegiatan satunya itu kelompok Aurel nih. Untuk kelompok lain berikan tanggapan. Maaf, Bu. Selamat pagi, Bu Sarah dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami. Didapatkan model matematika 4x tambah 20y lebih kecil sama dengan 1760. Minimum itu 260, Bu. Karena kan dia yang paling tinggi ya, Bu, yang paling besar dicari. Karena dari sekian titik, ini yang paling besar ini 260, jadi berarti nilai maksimumnya itu 260, Bu. Kesimpulan itu jika dalam waktu 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi maupun datang, maka pendapatan maksimum yang didapatkan oleh tempat parkir tersebut adalah sebesar Rp260.000, Bu. Adakah yang mau ditanggapin dari kelompoknya Aurel? Kelompok saya Sama, Bu. hasilnya. Kelompok Vanessa bagaimana? Sudah sama, Bu. Sama, Bu. Sama, ya baik. Kita berikan ya applause ataupun reaction untuk kelompoknya Aurel dan kawan-kawan. Luar biasa ya, kelompok Aurel dan teman-teman. Tasya, ayo silakan Tasya. Selamat pagi, Bu Sarah dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kegiatan program linear pada soal yang kedua. Pertama itu adalah kita membuat misalan. Jadi banyaknya tablet dan kapsul yang harus dimakan pasien setiap harinya dengan pengeluaran minimum
sebesar 11.250 adalah tablet sebanyak 15 buah dan kapsul sebanyak 0 buah atau tidak dikonsumsi sama sekali. Oke, itu kesimpulannya ya, kelompok Tasya. Oke, bagaimana kelompok lain? Kelompok Stefani, Vanessa, dan kelompoknya Aurel? Ada yang mau ditanggapi? Begitu ya, anak-anak? Paham semuanya? Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Tasya. Ya, luar biasa ya kelompoknya Tasya. Ya, anak-anak ya. Nah, ini untuk jawaban-jawabannya. Semuanya aktif anak-anak, jadi saya sulit tadi menilainya. Ya, saya sangat bangga ya, karena kalian itu luar biasa diskusinya. Tapi yang paling aktif itu ada kelompok Tasya dan kelompoknya Aurel ya, karena memang mereka langsung open mic semua. Tuh. Kemudian tidak kalah juga kelompoknya si Vanessa ya, karena Davier pun semangat sekali tadi dia di kelompok itu. Kelompok Stefani pun seperti itu. Nah ini, penilaian kelompok memberi tanggapan yang paling aktif. Nah ini semua kelompok ini tadi memberikan tanggapannya ya. Walaupun jawabannya tadi sama ya anak-anak. Oke, apa yang menjadi refleksi kita? Boleh anak-anak sampaikan? Apakah kesimpulannya bagaimana menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum? Untuk langkah-langkah cara mencari nilai minimum maupun maksimumnya, yang pertama, kita harus membuat pemisalannya dulu. Lalu yang kedua, setelah kita tahu pemisalannya, kita buat model matematikanya. Lalu yang ketiga, kita buat fungsi objektifnya. Keempatnya, kita membuat grafik dengan GeoGebra. Lalu yang kelima, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Keenam, menentukan titik pojok. Yang ketujuh, membuat tabel fungsi objektif. Dan yang terakhir, menentukan nilai terendah dan nilai maksimumnya. Ini kesimpulannya anak-anak yang kita peroleh dalam pembelajaran tadi. Kita akan evaluasi sebentar. Saya akan kirimkan di kolom chat untuk kita menggunakan Google Form. Nah ini sudah ada linknya. Jessica, sudah terbuka Google Form-nya? Sudah, Bu. Oke. Stefani, coba disorot dulu ke layar Google Form-nya. Oke. Ya, itu Google Form-nya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu anak-anak, 10 menit ya. Buat pemisalannya, kemudian buat tabel datanya ya. Ini bentuknya kan sama ya nggak anak-anak? Sama, Ya, Bu. ada nama, ya, kelas, nomor. Ada untuk poin-poin nilainya. Nah, ini soalnya tadi yang Ibu perlihatkan di PPT tadi. Jadi kita menggunakan metode uji titik pojok ya. Kalau sudah nanti kamu submit. Gimana, ada yang sudah submit? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Oh, sudah ada beberapa yang sudah submit. Ya, jadi itu untuk mengambil penilaian kalian selama proses pembelajaran tadi. Nah, ini nanti penugasan mandirinya. Oke, silakan kembali dipelajari ya, dan juga ada tugas nih yang harus kalian kerjakan halaman 18 nomor 2 soal latihan. Itu hanya satu nomor saja. Kita akan periksa nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke trigonometri. Nah, setelah itu baru kita akan mempelajari trigonometri. Jadi saya akan nanti kirim bahan ajar trigonometri ke Google Classroom, kalian bisa belajar mandiri atau cari dari website lainnya. Jadi bagaimana anak-anak pengalamannya belajar hari ini? Seru, Bu. Seru ya? Oke, belajar matematika asik? Asik menyenangkan. Asik menyenangkan. Oke ya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya yang lebih seru lagi ya, dan tak kalah seru. Nah, baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional sebelum kita menutup pembelajaran dengan doa. Nanti minta tolong Andreas ya untuk menutup dalam doa. Ayo maju,
Marilah teman-teman dan Bu Sarah, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Sekarang kami ingin mengakhiri pelajaran matematika pada hari ini dan ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah agar aktivitas kami selanjutnya juga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih banyak Andreas untuk doa penutupnya. Dengan demikian anak-anak, pelajaran matematika kita hari ini berakhir. Bu Sarah tetap ingatkan untuk jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan dikirimkan. Begitu anak-anak, silakan meninggalkan Zoom-nya dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.